Nah, dulu saya pernah jadi pimpinan badan anggaran. Nah, jadi saya udah ngerti gimana cara tata kelola keuangan daerah. Dulu memang S1-nya di Belanda ya Pak Ing. Ya, Lalu juga ada pernah ke Jepang. Nah dari dua negara ini, apa yang pengen Pak Ing implementasikan untuk ke Karimun nih? saya ingin ada industri ya, instansi pengolahan pertanian dan perkebunan modern. Hai, hello, welcome back to UCAS bareng aku Yoli. Untuk teman-teman yang baru datang, selamat datang di UCAS. Dan untuk yang udah sering nih ke UCAS, selamat datang kembali. Dan hari ini kita ada kedatangan tamu yang luar biasa nih. Ada Pak Ing Iskandarsyah. Halo. Halo, Apa kabar Pak? baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gimana? Udah mau lebaran nih, kue-kue di rumah udah banyak? Ya, udah dekat-dekat Lebaran kan? Iya bener banget. Ya, alhamdulillah sih udah disiapin sama istri kan, kue-kue. Biasanya kan banyak tamu, ya. Kalau di tradisi kita kan silaturahmi, Silaturahmi, ya kan. benar. Nah, mudah-mudahan Lebaran ini akan timbul suasana yang hangat, gembira. Suasana hangat dan gembira. Tapi tahun ini pulang kampung atau lebaran di Tanjung Pinang nih? Insya Allah tahun ini saya Lebaran di Moro. Lebaran di Moro. Dan mungkin saya akan jadi khotib di Tanjung Pelando, Desa Tanjung Pelando. Itu pulau Desa yang Tanjung Pelando. berbatasan dengan Batam. Oh berarti siapa yang ntar bakal sholat mungkin dihatipin sama bapak ya? Ya, insya Allah di Desa Tanjung Pelando. Desa Tanjung Pelando. Tapi sekarang lagi sibuk apa aja nih Pak? Sekarang, alhamdulillah sih kami kemarin sempat ya mungkin dinamakan safari Ramadan lah ya. Oh safari Ramadan. Keliling silaturahim ke masjid gitu ya. Kemudian silaturahmi dengan masyarakat ya. Itu mungkin di sebulan terakhir ini ya, sambil puasa, tarawih ya. Iktikaf sekarang kan. Nah, udah kita juga lakukan kegiatan-kegiatan yang lain lah. Nah. Tapi itu safari Ramadan kemana aja kalau boleh tahu? Kami ke beberapa kecamatan ya, mungkin di Pulau Karimun dengan 4 kecamatan ya, kemudian juga di Pulau Kundur dengan 3 kecamatan dan terakhir kami akan ke Kecamatan Buru dan Kecamatan Moro. Mungkin terakhir, mungkin besok atau lusa saya keliling-kelilingnya masih ada di Kabupaten Karimun. Dengar-dengar nih katanya di tahun ini bakal ikut pilkada Pilgub Karimun. Bener nggak sih? Itu bener nggak nih rumor-rumornya nih? Mudah-mudahan benar. Serius tapi? Ya, kebetulan di 2020 kan saya udah pernah bertanding ya. Bertanding, respon masyarakat bagus ya, walaupun kalah dengan angka 86 suara. ya. Kemudian beberapa tokoh masyarakat suruh ikut lagi, kemudian tim-tim yang lama, masyarakat yang pernah memilih saya juga, ayo Pak Ing ikut lagi ya kan ya. Kemudian dengan beberapa pertimbangan masing-masing dengan tokoh-tokoh kita, terutama senior kami, abang kami yaitu Pak Nurdin Basirun ya kan, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Ya insya Allah setelah saya kaji-kaji, saya timbang-timbang dengan beberapa variabel, ya udah bismillah ya. Kalau niatnya untuk membangun Karimun, kalau niatnya untuk dengan jabatan itu kita bisa membantu orang, menolong orang, terutama di lapangan pekerjaan. Ini saya fokusnya di lapangan pekerjaan, fokusnya di lapangan pekerjaan. Dan PAD ya, dan bangun infrastruktur. Ya udah Bismillah aja. Tapi kenapa harus Karimun? Emangnya aslinya Karimun? Ya, saya asli Karimun. Saya lahir di Kecamatan Moro, di Moro ya. Di Moro. Moro itu pulau di Karimun ya, atau gimana? Mungkin boleh ada diceritain dulu. Sekarang 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun. Moro merupakan kecamatan yang lama ya. Saya lahir di sana. Sama dengan Pak Nurdin, lahir juga di Moro. Ya. Oh, di Moro. Kalau ibu saya lahir di Moro, bapak saya lahir di
Ungar ya, Kecamatan Ungar atau di Alai dulu masih Kundur ya gitu. Itu masih di Karimun juga? Masih di Karimun, dua-duanya masih di Karimun. Jadi memang dari kecil itu di Karimun, masa kecilnya dihabiskan? Iya, masa kecil dari SD, SMP saya di Karimun, terutama ya ke keluarga yang ada di Kundur, di Sungai Engar, di Alai, di Moro, di Balai ya kan, di Pulau Buru. Kalau melihat Karimun hari ini ada perbedaan cukup signifikan atau gimana nih dari kacamata seorang anak yang emang besar di situ? Ya, kita alhamdulillah sebenarnya kalau saya lihat sekarang cukup luar biasa perkembangannya ya, terutama mungkin di infrastruktur kalau kita bandingkan anggaplah 40 tahun, 30 tahun yang lalu ya. Eh, dan kita juga berterima kasih lah kepada pemimpin terdahulu. Contoh misalnya almarhum Ayanda Sani ya, beliau membangun basis-basis pemerintahan, ada kantor bupati, ada GOR, gedung olahraga, ada rumah sakit terkenal ya. Dulu tahun 2003, 2004, 2005 mungkin kita udah punya rumah sakit ya Di Karimun. di Karimun. Kemudian eh, apa ada masjid agung ya kan, dan fasilitas pemerintahan kantor bupati. Jadi artinya beliau udah bangun basis-basis pemerintahan. Kemudian zaman Pak Nurdin yang juga luar biasa ada FTZ ya, Free Trade Zone kan, membangun basis-basis ekonomi. Ya yang ketiga mungkin dilanjutkan zamannya Pak Anwar Rafiq ya. Walaupun mungkin perlu adanya percepatan, perlu ada karena setiap zaman itu kadang-kadang butuh pemimpin yang berbeda-beda karakter. Ya terutama sekarang kebutuhan tentang lapangan pekerjaan, adik-adik kita yang udah lulus katakanlah SMA, SMK, terutama SMK kemudian kuliah ya kan, mereka juga butuh lapangan pekerjaan. Perkembangan penduduk tahulah yang dan selama ini juga banyak orang Karimun itu kan juga kerja di Malaysia ya. Nah saya berharap ya kita bisa mengcreate terutama lapangan pekerjaan, dan saya sering bilang saya ingin contoh kayak Batam. Saya berharap ingin membangun lapangan pekerjaan. Berarti salah satu yang memanggil Pak Eng untuk menjadi Bupati Karimun untuk membangun lapangan pekerjaan. Ya, jadi gini. Mungkin saya jawab yang apa sih sebenarnya persoalan yang kita hadapi sekarang Karimun itu kan identification ya. Problem utama tuh saya lihat dua ya. Apa? Nah, yang pertama terkait lapangan pekerjaan ya. Ya orang udah dewasa yang udah mau nikah semuanya kan butuh kerjaan kan. Betul, Nah, betul banget dong. dan pertumbuhan penduduk kan tinggi kan, pertumbuhan penduduk. Nah, yang kedua adalah saya lihat kita juga harus memiliki kemampuan keuangan daerah ya. Ya, mohon maaf saya harus kritisi bahwa kemampuan keuangan daerah kita itu kurang memadai. Apa saya bilang kurang memadai? Ya karena ya ada tunda bayar misalnya ya. Kemudian saya kan pernah ketemu sama beberapa teman-teman yang kontraktor lah pekerjaan, Pak Is, kami ada yang tunda bayar bla bla. Ya makanya saya bilang kadang-kadang Karimunnya dibangun sama kontraktor juga nih. Kalian harus bangga. Kalian membangun Karimun walaupun belum bayar misalnya kan. Masih ngutang ya. Masih ngutang. Kemudian bayar tunjangan mungkin belum tepat waktu ya. Mohon maaf nih. Ya kita juga harus menguatkan baik itu ASN maupun non ASN ya, teman-teman honor P3K tentu mereka ingin hidup yang layak, sejahtera, wajar dong dengan mereka hidup dengan gaji yang besar, yang lumayan, yang ikut standar, tunjangan yang bagus ya, yang motivasi mereka mungkin untuk melayani masyarakat itu lebih kuat, lebih besar. Itu salah satu yang ya kita dorong ya, biar ya kita senang dong kalau misalnya
teman-teman kita baik itu masyarakat maupun pegawai-pegawai di kantor kita pemerintahan itu hidup sejahtera. Nah, itu makanya dua hal itu yang menjadi fokus saya ke depan di samping ya soal pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu udah standar ya, tapi Benar. agak spesifik mungkin dua hal itu. Spesifik itu terkait pendapatan sama Ya. tadi lapangan pekerjaan. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Oke, meningkatkan keuangan daerah. Yaitu APBD kita biar meningkat sama PAD kita, Mhm. pendapatan asli daerah. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan. Mewakili pertanyaan masyarakat, saya mau bertanya, meningkatkan pendapatan daerah sama lapangan pekerjaan. Kalau dari perencanaan Pak Ing sekarang, gimana sih cara untuk meningkatkan pendapatan daerah sama mungkin membuka lowongan Ya. pekerjaan itu, Pak? Baik, pertama saya lihat basis saya dulu ya. Oke. Makanya saya tipe orang kalau saya nggak bisa mecahkan, saya nggak akan ikut. Oh, Itu tipe saya. Nanti orang bilang kalau orang bahasa Melayunya, engkau ini sama aja lah. Kata orang bilang labuai juga katanya. Apa tuh? Labuai itu omong kosong aja, Omong kosong. banyak cakap aja. Banyak Ya kan? omong ya. Ya kalau orang Moro bilang Mm-mm. kok ngasil ya, nggak ada guna katanya. Gitu. Dalam. Dalam gitu kan. Iya. Nah, kebetulan saya punya basis dulu di DPRD kan saya pernah 3 periode ya. 2009, 2014, 2014, 2019, 2019 sampai 2020. Saya berhenti karena ikut pilkada. Nah, dulu saya pernah jadi pimpinan Badan Anggaran. Nah, jadi saya udah ngerti gimana cara tata kelola keuangan daerah ya. Pernah jadi ketua Komisi 2 terkait dengan ekonomi dan keuangan ya. Jadi itu basis saya ya. Nah, kebetulan juga saya pernah belajar salah satu materi ilmu yang saya pelajari namanya TTIB, True Theology to Business. Melihat sesuatu bisa jadi uang nggak, bisa jadi bisnis nggak. Nah, itu jadi yang menjadi basis saya kan. Oke. Nah, tadi pertanyaan gimana sih caranya kan? Iya, gimana Ya, sih nah, caranya gitu? kalau untuk PAD ya artinya bahwa kita harus mengkrit apa namanya contoh menguatkan BUMD kita ya BUMD kita ya ada peluang-peluang bisnis kenapa kita enggak misalnya bikin BUMD di tambang ada tambang granit misalnya toh di samping teman-teman swasta yang lain pemerintah kan juga bisa di samping marketnya masih makin besar apalagi Singapura pembangunannya luar biasa ke depan Batam luar biasa tentunya itu ada peluang kan kan nggak ganggu yang lain gitu kan kemudian juga kami ingin menggandeng investasi swasta agar masuk ke Karimun sehingga mereka membuka pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan ya nanti mungkin mereka ada sewa lahan kayak Lagoy kayak Bintan kan salah satu pendapatan mereka dari lahan dari tanah ya kan nah itu juga bisa kita create-kan. Nah, yang kedua untuk lapangan pekerjaan ya terutama ya tadi penguatan investasi kita kembangkan di daerah-daerah FTZ Free Trade Zone bahkan saya punya rumus ya setiap pulau-pulau besar kecamatan besar-besar itu harus ada pusat-pusat ekonomi baru Pusat ekonomi pusat baru. ekonomi Berarti baru harus itu ada itu dong. artinya ada aktivitas ekonomi ya dan saya berharap juga ya Batam pun udah bagus ya nanti kalau belanja ya di Karimun aja lah spending money-nya seperti itu. Nah, itu yang saya ingin. Nah, dengan ada investasi padat modal yang masuk ke Karimun, dan itulah peluang kita untuk membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman kami atau adik-adik kami ya kan, ya biar hidupnya standar lah, sejahtera itu. Itu salah satu ya termasuk yang menjadi obsesi saya itu adalah juga ingin mengembangkan terutama di Pulau Kundur ya. Pulau Kundur adalah saya ingin ada industri investasi pengolahan pertanian dan perkebunan modern. Emang kenapa tuh harus Kundur? Iya gini, Kundur itu dan sekitarnya kan ada Pulau Belat, ada Pulau Buru itu kan daerah-daerah pertanian. Wah, udah hafal semua ya, Pak Ing ya, Ya, luar lahannya biasa. banyak. Di Ale juga lahannya banyak. Kenapa kita nggak fokus di pertanian dan perkebunan? Ya, kita tahu bahwa inflasi itu banyak di pertanian dan perkebunan, ya. Tapi memang harus ada modernisasi tata kelola kita. Masa kita pakai cangkul, nggak selesai nanti kan? Nah, itu yang harus kita dorong untuk investasi atau untuk modernisasi. Nah, maksud saya ini pengolahan gini. Sekarang
orang masuk sapi keluarnya sosis. Oh, langsung diolah ya maksudnya. Ya, jadi saya pengen pengolahan. Jadi pengolahan, mungkin di sana terkenal kan ada gambir, ada pinang, ada kelapa, ya. Itu mungkin nanas. komoditas-komoditas Ya, yang besar yang ya. mungkin kita harus ada processing untuk mengolah biar bahan baku yang banyak itu menjadi bisa diolah, mungkin harganya lebih bagus ya kan. Ada mini-mini pabrik sehingga harganya juga stabil ya. Dan saya juga berharap nih, saya akan negosiasi ya kalau saya jadi bupati nih ya. Negosiasinya sama ya, siapa nih? negosiasi sama gubernur sama BB Batam ya. Tolong dong kalau yang terkait dengan pertanian perkebunan biar ke Karimun aja misalnya yang mau kita bangun. Jadi biar kan mohon maaf nih, Kepri ini harus dibangun bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi adalah pemerataan. Jadi makanya saya bilang tadi kenapa 14 kecamatan yang ada di Karimun harus kita buka juga mengkreat pusat-pusat ekonomi baru walaupun kecil ya. Itulah tadi kita juga harus melakukan nama pemerataan, bukan hanya mengejar pertumbuhan. Dan satu hal yang baru saya tahu, bahkan ternyata pertanian itu hebat ya di Kundur. Iya, dulu terkenal. Dulu Kundur sudah terkenal ya. Bahkan Karimun juga dulu banyak karet. Saya baru kemarin ke Meral Barat ya. Itu di Gunung Punak itu ya. Itu juga di daerah pertanian. Tadi saya bilang salah satu yang saya pelajari kan TTIB, Turun Teknologi to Business kan. Benar. Lihat jadi gitu. Duit. Ya, jadi kebetulan saya kan pernah di Belanda kan. Orang di bawah permukaan laut dia subtropis, musimnya cuma 3 bulan aja musim panas. Saya juga pernah pergi ke Jepang lihat kenapa tanah itu jangan nganggur, banyak lahan tidur saya lihat di Karimun itu. Ya mudah-mudahan juga nggak punya orang tidur ya. Nah, kita harus bangun kekuatan, salah satunya adalah pertanian yang berhubungan modern itu. Jadi memang calon bupati ini udah pernah ke Belanda, bahkan dulu memang S1-nya di Belanda ya Pak Ing. Lalu juga udah pernah ke Jepang. Nah dari 2 negara ini, apa yang pengen Pak Ing implementasikan untuk ke Karimun nih? Ya, saya juga pernah ke Korea Selatan ya, belajar seminggu lah walau saya mengamati ya. Jadi sebenarnya saya melihat ada 3 hal yang harus kita lakukan kalau kita mau menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Makanya saya punya visi kan, Karimun maju, sejahtera dan berbudaya. Itu visi saya. Visi saya itu adalah maju, sejahtera dan berbudaya. Ya. Okay. Nah, tadi tentang Belanda, Jepang dan kota Korea Selatan, kan sebenarnya mereka nggak punya negara yang biasa-biasa aja lah, tidak punya sumber daya alam, ya. Tapi mereka punya kelebihan. Pertama, sumber daya manusia yang unggul. Jadi harus kita create SDM yang unggul. Oke. Yang kedua adalah harus dengan sentuhan teknologi. Ya kan? Ya, orang sekarang nangkap ikan dia pakai sonar ya, atau dia pakai satelit misalnya, ya. Fish finder untuk menemukan kumpulan ikan ya. Ya, kita juga harus kembangkan seperti itu biar nelayan dapat ikannya banyak. Ya, kalau dapatnya banyak kan duitnya banyak kan gitu. Benar. Nah, juga bisa kita terapkan di teknologi pertanian perkebunan ya. Jadi harus dengan alat-alat yang modern. Kalau pakai canggul kapan selesainya misalnya ya. Membangun irigasi yang baik sehingga kita punya sumber air. Ini salah satu permasalahan kita di sumber air. Sumber air. Nah, yang ketiga adalah regulasi. Nah, regulasi gini. Pusat juga harus memberikan privilege kelebihan untuk daerah Kepri. Karena Kepri itu daerah kepulauan. Privilege seperti apa? Ya, kan kita daerah perbatasan. Oke. Perbatasan kita kan jaga NKRI. Oh iya benar. Ya. Karena kita berbatasan dengan negara-negara luar ya. Makanya dalam membangun daerah perbatasan bukan hanya sebatas keamanan, ya, security, ya, tapi adalah prosperity, kesejahteraan. Nah, jadi ketika Karimun, saya bicara Karimun dulu ya. Yeah. Karimun masyarakat sejahtera, dia akan jaga NKRI. Ya, kami akan membantu TNI dan Polri. Kan gitu kan? Tapi kalau misalnya nggak sejahtera, aku mau jadi warga negara Malaysia aja lah.
Di sini nggak sejahtera malah pindah negara dia. Negara, aku mau jadi warga negara Singapura aja lah. Ya hidup di Indonesia susah dia bilang ini kan. Nah, jadi ya wajar kalau orang yang susah, jadi dia pun nggak malas juga mau menjaga NKRI. Nggak ada rasa Ya, kepemilikan jadi ya. itu tadi ya. Oke. Jadi pemerintah pusat juga harus memberikan perhatian, berikan perhatian dalam bentuk ya bantuan pendanaan, kebijakan yang kalau saya bilang itu adalah yang agak berbeda dengan yang lain diterapin gitu loh. Karena kita daerah perbatasan dan kepulauan gitu, berikan attention yang berbeda ya. Jadi jangan bikin regulasi pusat itu umum semuanya. Hanya kita susah ya. Karena kan Indonesia kan bukan hanya Jawa, Sumatera, Pulau Sumatera yang besar-besar, Kalimantan, Bali, Maluku, Sulawesi dan Papua. Tapi dia juga ada daerah-daerah pulau-pulau yang memang Yuli ya. Iya. Kalau kita lihat peta skala kecil, peta Indonesia kan nggak kelihatan tuh Kepri itu. Karena kayak kita Apalagi kecil-kecil tapi kampung saya banyak Moro gitu itu, kan. tak ada barang itu. Karena perbedaan dengan pulau yang gede dengan itu kecil sekali. Nah, tapi ketika kita zoom, oh ternyata Ada Moro. Ada Moro kan 2048 pulau yang ada di Kepri ini kan gitu. Nah, itu yang menurut saya harus kita jaga NKRI tapi rakyat juga sejahtera gitu. Jadi ada 3 hal ini. Sumber daya manusia yang unggul, kemudian harus dengan sentuhan teknologi. Nah, kebetulan basis saya kan, saya orang teknologi kan. Benar. Nah, yang ketiga adalah regulasi. Makanya tadi saya bilang di awal, kenapa saya ingin maju, salah satunya saya punya kompetensi di situ, punya kemampuan. Kalau tidak, mendingan nggak usah. Nanti dia omongin orang, ya, ala budak nih. Banyak cakap banyak aja. omong banyak ya. omong aja gitu. Tapi kan tadi ketika melihat bisa dijadikan uang, ternyata tadi itu yang udah disampaikan. Nah, tapi kalau misalnya nih Pak, untuk perkembangan infrastruktur sendiri, mau diapain nih Karimun yang notabene-nya tuh pulau-pulau kecil gitu loh? Baik, kita tadi ya, kita harus belajar, kalau infrastruktur ya, Iya. pertama kita juga harus melihat bahwa posisinya Kabupaten Karimun itu nearby, dia dekat dengan Singapura dan Malaysia, ya. Dia posisinya strategis di lintasan Selat Malaka, oke. Nah, apalagi Singapura ini lagi mengembangkan PLTS misalnya, pembangkit listrik tenaga surya, ya. Bahkan kami dulu pernah berdiskusi, itu 2008 kami pernah diskusi tentang namanya economic intelligence. Oke, boleh dijelasin tuh apa tuh economic intelligence? Dikit aja. Kita juga harus mengamati bagaimana sih ke depan ekonominya Singapura. Dipantau. Makanya kan kita udah prediksi, waktu itu kita pernah prediksi 2008 kita diskusi ya. Nanti Singapura akan memindahkan akan bekerja sama dengan Kepri itu tentang bisnis-bisnis oil storage ya. Refinery, kilang minyak ya, kemudian shipyard. Makanya kan di Batam banyak perusahaan-perusahaan dari Singapura juga yang investasi di Batam, di Indonesia, di Batam kan gitu. Nah, karena kita lihat Singapura ini salah satu bisnis mereka di services. Mereka ingin finance, keuangan, logistik, tourism ya. Dan jasa-jasa yang lain kan gitu, di trading ya, mereka jadi trader ya kan. Nah, itu yang kita ambil peluang. Makanya saya sering bilang, oke, ini ada peluang pulau-pulau kita dekat dengan Singapura, Malaysia, ya kita harus bilang, Singapura we are your partner, Malaysia we are your partner. Kerjasama. Ya, we must work together ya. Kita harus kerjasama karena memang kita daerah perbatasan. Tapi kita tetap NKRI kan gitu. Nah, itu yang harus kita bangun supaya ada percepatan kolaborasi. Kita akan membangkitkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun khususnya gitu. Wah, jeli juga ternyata Bapak ingin melihat peluang-peluang seperti itu ya. Iya, makanya tadi saya bilang peluang-peluang itu yang harus kita bangun ya, karena tadi ekonomi intelijen ya. Dia pasti ngembangkan di daerah, dia udah
udah overload sebenarnya. Makanya mereka melakukan reklamasi itu salah satu itu karena mereka pengembangannya luar biasa ya. Pasti kan mereka akan kekurangan yang lain ya. Contoh logistik di Pulau Tuas. Ya saya pernah punya keinginan kalau nanti saya jadi bupati bisa nggak kita kerjasama ya, logistiknya Singapura juga bisa geser ke Karimun ya, sehingga bisa nyimpan barang kan yang penting kan dapat duit. Benar. Intinya gini, tetap NKRI tapi kita dapat duit. Kan gitu. Makanya pada intinya gini, saya sering bilang salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala daerah kemampuan dia untuk nyari duit. Nyari duit bukan pribadi. Jeli melihat Ya, peluang. tetapi nyari Cuan duit ya. buat masyarakat, daerah, orang sejahtera. Kan kita seneng kalau lihat masyarakat kita bahagia. Benar. Bahagia saya kan seneng. Benar. Wajahnya nggak kusem gitu kan, nggak cemberut, bisa apalagi nih mau lebaran kan. Sering orang bilang, saya sering candain, uang itu tak dibawa mati kan, tapi kalau tak punya uang macam-macam mati gitu ya, kan gitu. Apalagi mau lebaran kayak gini kan, gitu. Jadi itu yang harus kita bangun. Tapi Pak Ing melihat yang maksudnya udah sukses menjadi anggota dewan dan lain-lain ya, kenapa kok mau sih melayani masyarakat terus-terusan? Emangnya nggak capek gitu? Ya, jadi gini. Kebetulan saya juga di PKS ya. Kami memahami politik itu adalah pelayanan, pengabdian, khodimatil ummah, pelayan masyarakat. Saya punya prinsip, ada sebuah kebahagiaan saya kalau saya bisa bantu orang. Ya kalau sekarang mungkin terbatas ya, kekuasaan terbatas, duitnya terbatas ya. Tapi kalau jadi bupati kan, dia punya dua kelebihan nanti, yaitu kebijakan dengan tanda tangannya. Yang kedua adalah kelola uang, APBD Karimun nanti. Nah, dengan dua itulah saya ingin bantu masyarakat, ya. Dan itu juga kan, kebetulan saya beragama Islam kan, ada motivasinya dalam hadisnya, khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik manusia dia harus memberikan manfaat kepada orang lain. Ya saya kan bikin juga mau agama lain nggak ada masalah kan, kesetaraan kita harus bangun ya, karena NKRI ini kan macam-macam nih ya, suku bangsanya banyak, agamanya juga ada 6, ada beberapa ya kan. Saya ingin membangun kekuatan kebersamaan sehingga kita buktikan bahwa Karimun bisa mampu menjadi kabupaten yang maju, modern ke depan ya. Jadi kita harus bangun basis-basis yang sudah dibangun oleh basis-basis orang terdahulu, ya kita harus bangun basis lagi, jangan mundur ke belakang gitu. Itu kira-kira. Nih, kalau misalnya untuk ada masyarakat Karimun dan masyarakat Kepri di nonton podcast ini, apa yang pengen Pak Ing sampaikan dan juga apa harapan Pak Ing ke depannya? Oke. Saya sering bilang bahwa kemajuan Karimun, kesejahteraan Karimun itu tanggung jawab kita semuanya. Oke. Kalau kita mau Karimun baik, ya itu harus sama-sama, ya. Karena saya sering bilang juga menjadi kepala daerah adalah orang yang meletakkan harapan di pundaknya. Oke. Saya kira Mbak Yuli juga punya harapan kan? Oke. Nah, menitip harapan ya, untuk kepala daerah pada bagi masyarakat ya, kalau memang Anda percaya ya, kemudian melihat saya juga punya kemampuan dan Anda punya harapan yang besar terutama terkait dengan lapangan pekerjaan sejahtera, mudah-mudahan harapan yang diharapkan itu menjadi tanggung jawab saya ya ketika saya menjadi kepala daerah. Nah, itu yang ingin saya sampaikan ke masyarakat. Keberhasilan itu adalah keberhasilan kita bersama. Kita harus berubah sama-sama, ya. Jadi bukan tanggung jawab saya pribadi, tapi semua kita punya kewajiban untuk membangun Karimun menjadi lebih baik, walaupun tugas-tugas kita berbeda-beda. Kalau kepala daerah mungkin dia di depan, ya. Tapi kan ada stakeholder yang lain ya, yang untuk membangun Karimun, ada pengusaha, ada masyarakat, ada pegawai, ada petani, ada nelayan, ada buruh.
sebuah profesi itu adalah penting bagi saya. Ya, ketika kita mampu untuk berkolaborasi semuanya, dia akan menjadi kekuatan yang besar. Bersinergi dia akan menjadi kekuatan yang besar. Itu menurut saya. Oke, baik. Sukses selalu Ya. untuk Pak Ing. Semoga terpilih dan juga amanah ya Pak. Amin. Terima kasih Ya. banyak juga udah meluangkan waktu. Sukses selalu Pak Ing. Oke, terima kasih ya Mbak Oli ya dan ulasan yang udah mengundang saya pada hari ini. Oke, thank you Pak. Ya.